Barang siapa yang membaca ketika dia hendak tidur, artinya hendak guring, baik siang baik malam, hendak guring, bacaan dulunya 3 surah ini. Fa'idha kubida syahida, andai kata di dalam tidurnya itu dia wafat atau mati, maka dia mati syahid. Wa in asha maghfuran lahu, dan jika dia hidup, artinya kada mati, asha maghfuran lahu, hiduplah dia mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-113 dari surah-surah Al-Quran, suratul Falaq, yaitu surat yang bernama Al-Falaq, yang diawali dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Makiyatun wa fi qaulin madaniyatun. Surat Al-Falaq ini atau Qul a'udzu birabbil falaq ini diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dan menurut satu kaul yang lain, dan ini yang mu'tamad, bahwa ini surah turunnya di Madinah sesudah beliau hijrah. Wa ayatuha khamsun, dan ayat-ayatnya ini surah sebanyak 5 ayat. Para muhibbin rahimakumullah, ada beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan surat Al-Falaq ini. Sebagaimana kita mengetahui bahwa sebelum surat Al-Falaq ini adalah surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, dan yang terakhir adalah surat An-Nas atau Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ini merupakan satu surah daripada rangkaian 3 surah yang sangat banyak fadilat dan keutamaannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda li ba'di ashabi, iqra Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain thalathan yakfika min kulli syai'. Ujar Nabi kita kepada sebagian sahabat beliau yang ada pada waktu itu, Iqra, bacalah Qul huwallahu ahad sampai habis, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, dan Qul a'udzu birabbin nas sampai habis juga 3 kali. Yakfika min kulli syai', mencukupkan dia akan engkau dari tiap-tiap sesuatu. Maksudnya tiap-tiap sesuatu yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Andai kata kita ada mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi, nah hendaklah kita bersedia dengan membaca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Itu merupakan perlindungan dari segala macam yang tidak diinginkan. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain 3 marrat idza akhadha madja'ah fa idza qubida syahida wa in asha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas ketika dia hendak tidur, artinya hendak guring, baik siang baik malam, hendak guring, bacaan dulunya 3 surah ini. Fa'idha kubida syahida,
andai kata di dalam tidurnya itu dia wafat atau mati, maka dia mati syahid. Wa in asya maghfuran lahu, dan jika dia hidup, artinya kada mati, asya maghfuran lahu, hiduplah dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hendak guring tadi membaca 3 surah ini, amunnya mati untung syahid, amunnya kada mati untung juga dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat 3 surah yang dibaca sebelum guring. Masih banyak lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan surat Al-Falaq ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada beberapa pendapat ahli tafsir tentang sebab turun ini surah. Salah satunya, ruwiya anna Jibril alaihi salam atahu wa qala inna ifrita minal jinni yakidu faqala idza awaita ila firashik qul a'udzu birabbi as-suratain. Bahwa Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril itu mengabarkan kepada Rasulullah bahwa jin ifrit akan memperdaya engkau wahai Muhammad. Maka apabila engkau hendak tidur, maka bacalah 2 surah, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu perlindungan daripada kemasukan jin, perlindungan daripada kanapulasit, perlindungan daripada kasurupan dan macam-macam yang bersangkut paut dengan jin ini. Hendak guring, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ada berbuat Qul huwallahu ahad. Nah, ditambahi bagus lagi. Jadi hendak guring ditambahi pulang Qul huwallahu ahadnya, double perlindungan daripada segala macam, ditambah tadi diampuni dosanya. Nah, ada pun lagi di antara ahli tafsir yang mengatakan bahwa surat Al-Falaq dan An-Nas ini diturunkan adalah sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang Yahudi. Nabi kita disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Ini ahli sihir orang Yahudi. Dan Rasulullah sebagai manusia bisa kena sihir, sebagaimana beliau waktu peperangan terluka, dipatahkan orang kafir gigi beliau. Sebagai manusia beliau bisa terjadi yang demikian. Tetapi bagaimanapun hebatnya seorang penyihir, tidak akan bisa mematikan Rasulullah, tidak akan bisa mengganggu akal dan ibadah Rasulullah. Cuma yang kena cuma jasmani beliau. Orang menyihir padahal supaya mati, tapi itu kada bisa, karena Allah sudah memelihara beliau. Orang Quraisy pernah menyihir supaya Nabi Muhammad itu gila, kada mampan, karena gila berkaitan dengan akal. Nah, yang beliau itu kena sihir adalah jasmaninya, lalu beliau sakit jasmani. Bermacam-macam pendapat yang menyatakan berapa lama sakitnya beliau terkena sihir itu. Nah, beliau sakit disebutkan di dalam beberapa tafsir, wastadda alaihi dzalik salasu layal, wastadda alaihi dzalik salasu layalin tanazalatil mu'awwidatani lidzalik. Bersangatan sakitnya Rasulullah itu 3 hari 3 malam, maka turunlah surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ini. Jibril di sini mengatakan bahwa engkau wahai Muhammad disihir oleh seorang laki-laki Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Wa akhbarahu Jibril bimaudhi'is sihir.
Di mana letaknya orang menyihir itu? Ujar Jibril, andaknya di anu. Dan silahkan cari. Nabi kita mengutus Sayyidina Ali, mengutus Talha dan kawan-kawan untuk mencari tempat yang dikatakan oleh Jibril tadi. Nah, begitu sampai ke tempat itu, ternyata di situ ada sebuah sumur. Ditajuni sumurnya, ditimba sumurnya, sehingga ada di dalam sumur itu semacam boneka manusia, diikat dengan 11 ikatan dan ditusuk dengan beberapa jarum. Nah, disampaikan barang tadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bentuk sihir yang dilakukan oleh Labid bin A'sam tadi. Dan sihir itu akhirnya hilang. Nabi kita diperintahkan membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas tadi. Nah, itu antara lain sebab turunnya ini surah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Rasul, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan subuh. Qul, katakan hai Rasul, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan subuh. Nah, kenapa subuh itu dibuat di sini? Kadang menciptakan langit, kadang menciptakan bumi, tapi menciptakan subuh. Nah, ini mengisyaratkan bahwa subuh itu kan awal siang. Sebelumnya nih gelap gulita, sebelumnya malam. Datang subuh. Nah, ini awal siang, terang benderang. Nah, hubungannya apa? Orang yang berada dalam ketakutan, baik ketakutan disihir, baik ketakutan bencana alam, baik ketakutan apa, itu sama dengan malam gelap gulita. Begitu dia mengamalkan dua surah ini, maka dia akan aman, dia akan selamat, sebagaimana terang benderangnya subuh itu menghilangkan malam tadi. Nah, itu hubungannya. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan wahai Rasul, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan subuh. Orang untuk ketakutanan, sudah siang, ambil ketakutan laluan. Nah, sama halnya orang takutan begitu membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, maka akan terlindungi daripada yang ditakutkan itu. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Umum, dari kejahatan makhluk, kejahatan binatang, kejahatan jin, kejahatan apapun. Aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan subuh dari kejahatan makhluknya. Jadi itu umum mengarang makhluk. Nah, ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila sudah mulai gelap gulita. Nah, malam ini seringkali timbul hal-hal yang ditakutkan. Orang bisa melapas sihir waktu malam, jin-jin keluaran waktu malam, segala macam yang dikhawatirkan timbul waktu malam. Nah, makanya Allah menyebut wa min syarri ghasiqin idza waqab, berlindung dari kejahatan malam apabila dia sudah mulai gelap gulita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Uqbah bin Amir, beliau berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat di antara Juhfah dan Abwa. Uqbah menceritakan, idza ghasyiyana rihun muzlimatun syadidah, tiba-tiba sewaktu kami berjalan bersama Rasulullah,
tiba-tiba meliputi akan kami angin kencang yang gelap gulita. Angin ribut, kedap. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu bi'a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas. Maka Rasulullah berlindung dengan dua surah ini kepada Allah, a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wa yaqul, berkata Rasulullah, ya Uqbah, wahai Uqbah, ta'awwadz bihima, berlindunglah engkau dengan dua surah tadi. Nah, jadi di sini artinya qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas ini baik dibaca sebagai perlindungan daripada makhluk Allah secara umum, dan terutama di sini disebutkan adalah seperti angin ribut dan macam-macam itu. Kita misarahatan bakapal laut, nah gelombang mulai gana, kita timbul rasa khawatir, baca qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Kita naik pesawat, di pesawat cuaca buruk, pesawat pina buguyang, nah baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu perlindungan yang paling baik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan penyihir-penyihir pada yang meniup pada buhul-buhul ikatan. Nah, jadi yang terjadi pada Rasulullah SAW adalah bunika, dijaratnya bunika itu 11 jaratan, diikatnya sekali, diikatnya pun di atas 2 kali sampai 11 ikatan. Nah, imba diikat kan dibacakan mantra-mantra oleh tukang sihir nih, lalu ditiup. Nah, makanya naffasatil uqad, naffasati fil uqad. Wa min syarrin naffasati fil uqad, dan dari kejahatan penyihir-penyihir yang meniup pada buhul-buhul ikatan itu. Jadi surah ini bagus dibaca untuk secara umum kejahatan makhluk, tapi wabil khusus untuk kejahatan malam yang sudah gelap gulita. Yang kedua untuk kejahatan penyihir-penyihir itu. Dan mazhab ahlu sunnah menyatakan bahwa sihir itu ada. Sihir itu ada. Apa guna sihir? Orang sehat bisa jadi sakit. Orang asalnya sayang bersayangan jadi bermusuhan. Orang asalnya berdagang payu jadi kada payu. Orang asalnya katuju jadi benci. Nah, di sihir itu ada. Dan Allah pun menyatakan itu ada, dan Allah memberikan cara berlindung supaya jangan kena sihir tadi. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki bila mana dia dengki. Nah, jadi qul a'udzu birabbil falaq dan sambungannya qul a'udzu birabbin nas ini perlindungan untuk segala macam kejahatan makhluk, terutama kejahatan di malam hari. Yang kedua, kejahatan penyihir. Yang ketiga, kejahatan dari orang-orang yang iri dengki. Nah, orang iri dengki ini bisa menyihirnya karena kahirian, kedengkian diupahakannya. Orang iri dengki bisa memukul, orang iri dengki bisa memfitnah, menggibah, orang iri bahkan bisa membunuh. Makanya Allah menyuruh kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang dengki. Nah, kalau kita berdagang misal payu, khawatir disihir orang jadi kada payu lagi, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas di dagangan itu tiap hari baca, akan terhindar daripada sihiran-sihiran yang jahat itu.
wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki bila mana dengki. Dan dengki ini adalah awwalu maksiatin bis sama wa awwalu maksiatin fil ard. Dengki itu awal maksiat yang ada di langit, awal maksiat yang ada di bumi. Di langit siapa? Iblis. Iblis itu merasa dirinya baik, merasa dirinya Tuhan, merasa dirinya ahli ibadat. Ternyata Allah menyuruh malaikat sujud kepada orang hanyar Nabi Adam. Iblis dengki. Nah, itu awal maksiat yang ada di langit. Sedangkan di bumi hiri dengkinya Qabil kepada Habil. Nah, Qabil dapat bini orang dunia, sedangkan Habil dapat bini orang surga. Lalu nang kakak ini dengki, akhirnya apa? Membunuh. Nah, itu kejahatan orang yang dengki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlindung wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.